Bapa di surga, hanya di dalam Engkau saja kami menaruh pengharapan kami. Di dalam Kristus kami tahu kami sudah mendapatkan kemenangan. Kami boleh menjadi anak Allah. Kami boleh terlepas dari ikatan dosa. Bahkan kami terus Engkau sertai hari demi hari di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami begitu berharga di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, kami mungkin belum menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Mungkin seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Kami belum menjadikan Engkau sebagai Raja yang berkuasa di dalam hati kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Bila kami boleh kembali merenungkan bagaimana seharusnya Engkau ada di dalam hidup kami. Dan bagaimana kami hidup bagi Engkau. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudara, hari ini kalau kita ikut kalender gereja, kita merayakan Minggu Palma, Minggu Palem, dan kita boleh melihat seperti di bacaan ini, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, semua orang berseru Hosana. Saudara, hari ini mungkin kita juga sudah sering mengucapkan Hosana ini. Bahkan tadi pujiannya kan nobatkanlah Raja, kayak tadi itu pujiannya dalam, saudara. Kita itu sudah sama kayak orang yang ada di bagian ini. Tapi saudara, ketika bagian ini dikhotbahkan, mungkin kita juga tahu kok ada masalah sama mereka gitu ya. Mereka yang berseru Hosana nanti jadi salibkan gitu ya. Semoga kita yang tadi berseru nobatkanlah Raja, bukan kita berseru yang sebaliknya. Ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita kembali ke hidup yang penuh dengan masalah-masalah kehidupan kita, dan kita nggak bilang lagi, dia adalah Raja yang berkuasa atas hidupku. Semoga bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca, kita renungkan, kita boleh kembali merefleksikan khususnya di dalam kehidupan kita. Siapa dia di dalam kehidupan kita? Saudara, sebelum kita berbicara tentang siapa sih Yesus itu gitu ya. Saudara, kadang di dalam hidup kita tentu ada orang-orang yang penting kan. Kalau saudara saya tanya siapa orang terpenting dalam hidupmu gitu ya. Ya kalau sekarang duduk sama pasangannya kan nggak mungkin jawab orang lain. Ya, ini suamiku, istriku kan gitu ya. Paling nggak anakku, paling nggak siapa. Kenapa kita akan bilang dia itu penting? Pasti kan kita punya satu standar kan. Oh, dia penting karena tempat aku boleh bergantung, tempat aku boleh berharap. Dan akhirnya ketika nggak dapat sesuatu kan jadi nggak penting lagi kan. Kadang gitu ya saudara ya. Dulu rasanya kayak ini bagian terutama di dalam hidupku. Tapi ketika kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa jadi orang itu nggak penting lagi kan. Dan mungkin di dalam hidup kita ada banyak kisah seperti ini. Di dalam realita dunia ini ada banyak kok. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita ada ekspektasi, ada pemikiran, ada logika kita, ada bayangan kita. Orang yang aku bisa andalkan tuh harus yang seperti ini. Tapi ketika dia tidak memenuhi kriteria itu, apakah aku masih harus mengandalkan dia? Saudara, kalau mau dilanjutkan lagi siapa Yesus di dalam hidup kita, saudara? Mungkin kita waktu bertobat kan, dia adalah juru selamatku. Aku gak bisa hidup tanpa Yesus. Tadi kan kekuatan kita dari Tuhan, semua sumbernya itu dari Yesus gitu ya. Saudara, mungkin kita akan bilang dia adalah penolong, dia adalah penjagaku, dia selalu menyertai aku. Tapi saudara, betul nggak sih sampai hari ini itu masih sama, saudara? Ketika kita bilang dia adalah
penebusku, apakah kita betul kita sudah meninggalkan dosa dan mau melepaskan itu semua? Saudara, ketika mereka berteriak hosana itu, mereka meninggikan Yesus, mereka akhirnya berubah kok saudara. Semoga kita bukan jadi orang yang sama yang akhirnya berubah saudara. Saudara, ada satu kuis kalau di Indonesia itu Family 100 ya, tapi ini yang versi luar. Ditanya gini, kalau kamu dengar kata king, kata raja itu, siapa yang kamu pikirkan gitu ya. Jadi ini tanya ke 100 orang, kalau raja kira-kira siapa yang kamu pikirkan? Ada 81 orang memberikan jawaban yang sama. Kalau sudah 181 nih, wah ini tinggi sekali ya. Kira-kira siapa? Ini versi luar ya. Kalau dengar raja itu ingatnya siapa? Ternyata 81 orang bilang Elvis Presley gitu ya. Jadi itu king itu ya Elvis Presley kan. Kalau di sini mungkin versi lain lah, versi Indonesia entah raja siapa yang kita ingat kan. Ada 7 orang jawab apa? Yesus. Wah menarik ya. Pasti bukan kita. Enggak ya saudara. Kalau saudara ditanya misalnya, kalau dengar kata raja kamu ingat siapa? Kira-kira ingat Yesus enggak saudara? Ya saya enggak akan menghakimi, saya mungkin juga salah jawab gitu ya. Lalu yang jawaban ketiga cuma 3 orang. Yang bilang Martin Luther King gitu ya. Karena namanya King kan gitu ya. Jadi waktu ditanya Martin Luther King ya kan gitu ya. Lalu yang 2 orang nih jawaban yang keempat. Apa kira-kira saudara? Burger King gitu ya. Nah ini kayaknya kalau kita ditanya mungkin ini jawaban nomor 1 paling banyak ya. Saya ditanya sebutkan kata yang urusannya sama King. Mungkin ya Burger King juga yang saya jawab gitu ya. Oke enggak apa-apa saudara. Kita enggak usah saling menyalahkan mau jawab siapa gitu ya. Tapi saudara menarik kan, di pikiran kita aja itu kalau ngomong sesuatu kan pasti ada banyak hal yang ada menjadi pikiran kita, apa yang kita percayai, apa yang kita ingat, bahkan apa yang kita anggap penting kan. Tapi sebetulnya saya pun tertegur ya, benar juga ya, kenapa kalau ngomong raja nggak ingat Yesus kan? Betul ya, untung saya nggak lakukan survei sebelum ibadah ini kan gitu ya, terus hasilnya ditayangkan gitu ya. Tapi saudara, mereka pun ya, yang saat itu kalau kita lihat orang banyak ini kan, mereka berteriak hosana itu mereka datang, dan ketika mereka datang ke Yerusalem sebetulnya mereka ini sudah punya harapan gitu ya. Kenapa? Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia. Jadi saudara, mereka ini bukan mendadak tiba-tiba lihat Yesus terus pengen hosana gitu ya. Enggak saudara, ini orang yang sudah mendengarkan tentang Yesus. Sudah tahu apa yang Yesus lakukan. Bacaan paling dekat dari sebelumnya, mereka tahu Lazarus yang mati itu dihidupkan saudara. Ini kan mujizat yang sudah paling luar biasa, yang paling keren. Kalau sekarang mungkin kita juga, wih ini loh yang hidupkan orang mati itu sekarang nanti akan merayakan Paskah ke Yerusalem. Kita harus temui dia gitu ya. Kita sudah dengar banyak kisah, padahal ya zaman itu sosial media belum ada, tapi cerita Yesus ini kan tersebarnya luar biasa kan. Artinya begitu banyak hal yang terjadi, yang orang-orang sudah dengar dan mereka juga boleh rasakan, mungkin alami. Jadi saudara, waktu Yesus menuju ke Yerusalem, bukan perjalanan yang kalau dari situ dari pesta di Betania yang 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempatnya Lazarus, dia ikut satu pesta di sana. Sekarang berjalan ke Yerusalem bukan sekedar dia itu berjalan mau merayakan Paskah, tapi perjalanan seorang Yesus yang sudah dikenal oleh banyak orang. Yesus yang sudah dicatat melakukan banyak hal yang luar biasa. Saudara, catatannya penduduk Yerusalem sekitar 50.000, kalau Paskah itu bisa jadi 100.000 orang gitu ya. Jadi orang itu banyak sekali dan mereka ini sudah dengar tentang Yesus. Saudara, orang banyak ini mencari Yesus saudara. Pasti semua orang ini berharap dengan berbagai keinginan mereka, apa yang Yesus boleh kerjakan buat saya. Saudara, tentu satu hal yang wajar. Karena mereka sudah lama di dalam penjajahan. Mereka di dalam kehidupan yang tidak mudah. Mereka butuh sosok Yesus ini. Dan ketika mereka akhirnya mengambil daun palem ini, satu kisah yang mungkin kita juga sudah pernah dengar. Mereka menantikan Mesias dan sekarang Mesias itu datang. Mereka harus menyambut Mesias itu, hosana, hosana kepada Mesias itu. Karena Mesias ini yang akan menyelamatkan bangsa mereka. Mesias ini yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan orang Romawi dan mereka akan mendapatkan kemenangan sebagai bangsa pilihan Allah.
Saudara, daun palem dipakai memang untuk menyambut pahlawan yang kembali dari peperangan, saudara. Daun palem dipakai sebagai simbol nasionalisme orang Yahudi. Bagaimana mereka membuat ini menjadi satu hal yang penting ketika bait suci diresmikan, ketika ada kemenangan, daun palem ini ada di sana. Artinya sekarang mereka berharap ada kemenangan. Raja itu datang, Mesias itu datang. Saudara, harapan yang saya kira wajar. Mereka boleh berharap itu ketika mereka bergumul begitu panjang. Dan mereka tahu apa yang Yesus sudah lakukan. Tapi saudara, apakah kisah ini berhenti di sana? Enggak, saudara. Ternyata ketika akhirnya mereka menyambut Yesus. Mereka menyambut, kalau tema kita Raja yang sejati, True King itu. Bagaimana ketika dia menyambut dia. Saudara, kata Hosana itu kalau boleh diterjemahkan, save me now gitu ya. Selamatkan aku sekarang, selamatkan aku sekarang. Satu teriakan yang kalau di Mazmur 118:5, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Saudara, satu hal yang mereka terus nantikan. Dan saat ini Yesus itu datang. Saudara, satu harapan yang akhirnya seolah-olah itu akan segera terwujud gitu ya. Saudara, anak saya sekarang umurnya 2 tahun 5 bulan, saudara. Belum sekolah di Elion, nanti habis ini playgroup gitu ya. Nanti saya nganter juga, jangan-jangan ya. Kalau anak saya tampil ikut nganter gitu ya. Sementara dia kalau ditanya umurnya berapa? 2 tahun. Sudah sekolah belum? Sudah. Wah, dengan bangganya, padahal enggak, saudara. Dia akan jawab, sekolah di mana? Di Petra. Oh, keren ya. Universitas Petra loh, dia sudah kuliah. Enggak, kebetulan mamahnya dosen. Di UK Petra itu ada daycare untuk anak dosen dan staf gitu ya. Jadi anak saya tiap hari ngampus. Keren ya. Umur 2 tahun hidupnya di Petra. Jalan-jalannya ke perpusnya Petra, ke mana sama daycare-nya, misnya tuh kelilingnya keliling kampus gitu ya. Dia keluar mahasiswa semua, luar biasa gitu ya. Nah, saya ingat waktu daycare pertama tuh awal Januari ini. Kami waktu itu berpikir ya sebelum masuk sekolah, karena di rumah itu ketemunya orang tua terus, dicarikan teman lah masuk daycare. Saudara bisa bayangkan ya, drama berapa hari pertama, berapa minggu pertama lah. Nangis terus, nggak mau kemis, nggak mau ke daycare, nggak mau kemis. Berangkat tuh sudah perang dari rumah, perjalanan 1 jam lebih dari Bukit Palma ke Petra, perjalanan yang mengerikan gitu ya. Dan dia di sana ditaruh. Saudara, yang menarik, satu hal yang mungkin dia nantikan itu apa sih? Waktu saya atau istri saya jemput, betul nggak sih? Waktu saya jemput baru buka pintunya daycare, kalau dia lihat sudah langsung lari, mungkin teriakannya save me now kan gitu ya saudara, kalau mirip yang di sana ini ya. Kayak mungkin dia kayak lepaskan aku dari tempat ini kan gitu ya, kayak aduh ini tempat yang mengerikan. Akhirnya misnya bilang, Pak harus tega Pak. Pokoknya nanti saya bilang ke anaknya jam 3 dijemput, Papa akan datang, kamu tunggu aja ya. Tapi betul loh Pak datang supaya dia tidak merasa dikecewakan gitu ya. Jadi kayak kedatangan saya tuh wow, saya ikut bangga kan. Sekarang kalau saya jemput kira-kira gimana saudara? Saya yang teriak save me now kan gitu ya enggak ya. Saya buka pintu enggak diurus saudara. Dia cuma ngelihati Pak, terus kadang datangi ditinggal main lagi. Mau pulang enggak nak? Enggak, mau main dulu. Kadang saya nunggu setengah jam gitu ya. Mungkin saya yang harus teriak, tolong saya nak, ini papa capek mau pulang gitu ya. Sekarang kalau jemput tuh nunggu dia main dulu agak lama saudara. Saya nggak tahu dia dulu membayangkan saya jadi penyelamatnya, sekarang dibayangkan jadi apa saudara. Mungkin orang yang mengacau dia bermain kan gitu ya. Mungkin yang mulai kok nggak seru lagi nih baru asik main, kenapa? Di sana dia pasti bebas saudara. Karena di rumah kan apa-apa nggak boleh kan saya sama orang tua ya. Terus saya pernah ngintip mainannya apa sih kalau di sini. Ada kayak trap-trap gitu, atau lompat dari atas ke bawah. Mateng, ini di rumah pun tidak akan terjadi gitu ya. Saudara, akhirnya saya tahu rahasianya gitu ya. Di situ dia bisa terbang, dia bisa melakukan hal-hal ajaib yang kami tidak izinkan gitu ya. Toto naik kuda-kudaan, wah ini aman. Lu kuda-kudanya dibawa keliling ruangan gitu ya. Kok jadi ada yang aneh gitu ya. Terus besoknya datang ada lukanya. Waduh, ngapain anak ini kan gitu ya. Saudara, mungkin dia sekarang akan terganggu dengan saya, bukan penyelamatnya lagi ya saudara. Tapi saudara, bukankah itu yang terjadi dalam hidup manusia kan? Seberapa dia akan terus melihat, jadi orang tuaku tuh yang memang selalu akan menjaga aku, tahu yang terbaik buat aku. Mungkin sekarang di bayangannya dia mengganggu kesenanganku. Aku sudah biasa kok, ngapain harus dijaga. Saudara, ketika Yesus mengikuti orang-orang ini dengan segala pemikirannya, tentu Yesus akan melakukan hal-hal yang luar biasa lagi kan.
Bisa kan dia langsung melakukan mujizat yang lebih luar biasa lagi. Tapi saudara, yang terjadi bukan itu. Kedatangan Yesus naik keledai ini enggak kebetulan, saudara. Justru dia datang itu naik keledai, saudara. Bayangkan, ini enggak umum kan, saudara. Ketika orang menang perang, mungkin akan datang dengan kereta kuda, dengan pasukan yang lengkap, dengan jenderal-jenderalnya. Namanya menang kan, akhirnya semua mengeluh-ngeluhkan dia. Ini datang naik keledai. Bahkan yang mendampingi itu kan murid-murid kan. Saya yakin murid-muridnya mungkin ya rodok bingung, betul gak sih saudara? Enggak yang keren di pinggirnya, wah jalan sambil sombong. Makanya kita sekarang jadi orang Kristen mungkin bisa sombong dikit ya. Tapi kalau saya yakin murid-muridnya juga mikir kan, ini tuh yang kok naik keledai Yesus. Terus kan dia jalan. Makanya kan nanti setelah Yesus ditangkap mati, mereka kan juga bingung sendiri kan. Mereka ngumpet, ada yang berkhianat, ada yang menyangkal. Saudara bayangkan, ini bukan rombongan tentara yang hebat yang mendampingi Yesus. Tapi saudara, bukankah ini menjadi satu hal yang menarik? Ketika di Perjanjian Lama, Zakaria 9:9 juga dinubuatkan hal ini. Dia akan datang, rajamu akan datang duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, satu kerendahan hati, satu kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan. Paralelnya bagian ini Matius 21 ayat 5, raja yang menang itu lemah lembut dan menunggangi seekor keledai. Saudara, raja tetap disembah, tetap dipuji, tetap dia tidak melarang, hosana, gak usah. Aku bukan raja kok, kan gak gitu saudara. Dia tetap disembah, dia tetap adalah raja. Tetapi dia datang di dalam kerendahan hati. Dia datang di dalam kelemah lembutan. Bahkan dia mengundang mereka itu apa? Menyebutkan mereka putri Sion, saudara, bayangkan. Ada satu relasi ini umat yang mereka itu lemah, mereka terbatas. Dan aku datang untuk kalian ini yang berteriak, hosana, hosana. Bahkan yang nantinya mereka pun ikut berteriak salibkan Yesus. Saudara, Yesus datang bukan di dalam kemuliaan yang ada di bayangan mereka. Bukan di dalam bayangan mereka yang nanti yang datang ini adalah orang yang hebat. Saat itu dia datang di dalam segala kelemahan itu, saudara. Saudara, mungkin bagian ini kalau kita coba pikirkan ya, jadi orang-orang di zaman itu, saudara. Mungkin bingung juga kan. Yesus sudah aku dengar ceritanya. Dia membangkitkan orang mati. Tapi kok naik keledai kan? Saudara, sebetulnya ya, kalau kita orang zaman sekarang, sebetulnya ini bukan hal yang sulit dipahami. Kenapa? Saudara tahu ya tokoh-tokoh super, kalau Avenger itu kan ada Spider-Man, Black Panther, Iron Man, dan lain, ada Hulk, ada teman-temannya lah. Saudara, penciptanya itu kan Stanley ikut menciptakan tokoh dan dia menciptakan sendiri atau ikut menciptakan pahlawan super ini, saudara. Saya termasuk suka tokoh-tokoh ini, saudara. Saya nggak terlalu suka nonton film yang ngayal-ngayal sebetulnya. Saya itu sebenarnya nggak suka nonton film, saudara. Kalau ditanya, Pak, saya nonton film ini belum, pasti saya jawab belum gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh saya lumayan nonton, saudara. Dan ternyata orang itu kan suka kan dengan film ini. Sudah bertahan puluhan tahun, tokohnya ini masih bertahan, saudara. Kenapa? Pak itu ditanya di dalam satu wawancara gitu ya. Rahasianya apa sih? Dia jawab gini. Mari kita asumsikan bahwa seseorang benar-benar bisa berjalan di dinding seperti Spider-Man atau berubah menjadi hijau dan menjadi monster seperti Hulk. Tentu orang akan menerima itu dan lihat, oh ya ada superhero. Tapi apa orang itu di dunia itu nyata itu betul-betul ada gitu ya. Saudara, tokoh-tokoh ini uniknya apa sih? Waktu belum jadi jagoan mereka tuh orang biasa kan, betul ya. Bahkan kadang cupu, kadang kalau dia tulis di sini menarik, berjerawat, ada ketombenya, ya, saudara, betulan. Ini real yang kadang kayak juga bisa dibully sama yang lain. Saudara, kenapa jagoan ini seolah-olah kita itu bisa senang, kenapa? Kayak relate sama hidup kita kan, saudara ya. Oh iya, ini orang biasa tapi bisa jadi super gitu ya. Makanya saya waktu kecil pun pengen jadi superhero yang kayak gini, saudara. Saya berdoa kapan saya digigit laba-laba kan gitu ya, enggak salah. Saya bayangkan kapan saya salah minum ramuan. Kan dari kecil kan ya nonton film-film ini kan dibesarkannya. Tapi sampai hari ini enggak jadi-jadi gitu kan, saudara. Tapi kan masih berani ngayal toh. Kalau yang sudah di luar angkasa yang enggak jelas kan enggak terbayang kan, saudara. Saudara, bukankah ketika kita pun suka dengan tokoh-tokoh super ini dan kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan dia, kita akan merasa ini dekat kan?
Ini tokoh yang ada, yang mungkin saya nggak tahu sih, saudara sampai hari ini masih mikir itu mungkin terjadi apa enggak gitu ya. Mungkin masih berdoa, saya mau jadi superhero, saya mau jadi superhero. Mungkin malam ini waktunya Surabaya perlu pembela kebenaran. Enggak apa-apa saudara ngel dikit, tapi kan masih masuk akal kan gitu ya. Masih ya oke lah nanti versi yang lain gitu ya, kita yang buat alatnya sendiri dan sebagainya. Tapi saudara bukankah ketika kita melihat Yesus, sebetulnya dia mengidentifikasi dengan kita yang lemah dan terbatas ini. Dia pun datang menjadi manusia bahkan di dalam segala keadaannya yang orang-orang mungkin gak paham itu saudara. Tapi dia lakukan jalan ini. Karena dia datang untuk manusia yang lemah, yang terbatas dan yang berdosa. Dia datang di dalam segala kerendahannya itu saudara. Dia datang di dalam kelemah lembutannya. Karena dia tahu bahkan orang yang berteriak ini orang-orang yang ternyata nggak kenal siapa Yesus. Ternyata mereka pun belum kenal. Saudara, satu bukti kalau mereka itu nggak kenal Yesus ya saudara. Yang menarik kalau kita lihat di ayat yang kita baca, ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Jadi saudara ini sebetulnya ini pun ditambahkan gitu ya. Bentar, slide-nya nggak bisa geser. Oke, jadi mereka ini waktu berjalan itu mereka pun nggak sadar, saudara. Jangankan orang banyak ini, saudara, murid-muridnya aja belum bisa paham, dan akhirnya baru ditambahkan, saudara. Saudara, bukan hal yang mudah untuk bisa memahami hal ini bagi mereka saat itu, saudara. Tapi bukankah buat kita sekarang ini menjadi satu hal yang sebetulnya kita bisa pahami? Kita sudah berkali-kali merayakan, lihat salib ini, ada Jumat Agung, ada penderitaan Yesus. Dan setelah itu ada kemenangan melalui Paskah, nanti kenaikannya ke surga. Seharusnya kan kita tahu itu kan saudara. Seharusnya kita bisa menerima bahwa dia memang datang naik keledai itu, diteriakkan hosana dia raja. Tapi dia sekarang berjalan di dalam jalan penderitaan itu. Untuk membuat kemenangan bagi kita orang berdosa. Tapi saudara, kenapa sih kok ada orang yang hatinya belum bisa terima Tuhan? Saudara, kalau kita lihat apa yang akhirnya orang Farisi lakukan, saudara. Ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, dialah seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara, orang Farisi ini mulai terancam. Kenapa? Tadi kan ada 100.000 orang yang berteriak. Mereka pasti mulai mikir kan, waduh ini bahaya. Ada satu festival, ada penggeraknya, ada tokohnya. Pasti akan ada, mungkin kalau pakai bahasa yang lain, ada revolusi. Pasti akan ada kegerakan yang besar sampai mereka itu panik, saudara. Bahkan kalau saudara lihat bagian firman Tuhan ini ya, seberapa sih orang Farisi dan imam itu bisa berpikir hal yang jahat. Yohanes 12 ayat yang ke-10, mereka kan dengar kisah Lazarus dibangkitkan. Di ayat yang ke-10, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Saudara pernah baca bagian ini enggak, saudara? Begitu jahatnya hati manusia yang berdosa itu, saudara. Bukan cuma Yesus yang mau disingkirkan. Kan Lazarus ini yang akan dilihat orang kan. Mereka sekarang cari Yesus, salah satunya ya euforia, salah satunya pengen tahu yang membangkitkan Lazarus ini siapa. Dan cara bungkamnya apa sih, saudara? Lazarusnya disingkirkan aja. Yesusnya disingkirkan. Mereka akan tetap berkuasa. Saudara, buat mereka belum bisa menerima Yesus sebagai juru selamat itu. Mereka belum bisa menerima Mesias itu. Karena buat mereka ini mengganggu diri mereka, mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu ego mereka. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bahas. Ketika Yesus di dunia pun berhadapan dengan mereka. Bahkan otoritas mereka. Bahkan mereka pengen kalau Yesus ini adalah raja. Seharusnya mereka kan takut sama orang Farisi dan imam-imam ini. Saudara, karena ego kita, saudara, bisa jadi kita nggak bisa melihat apa yang Kristus lakukan, saudara. Kalau saudara lihat, bandingkan tadi murid-murid, orang banyak dan orang Farisi, imam-imam itu ya saudara, ahli Taurat. Seharusnya yang paling pertama tahu waktu Yesus masuk, itu adalah Mesias siapa? Tentu mereka kan yang menguasai Taurat kan. Itu sudah dinubuatkan. Seharusnya mereka itu orang yang paling tahu kalau Yesus ini adalah Mesias. Tapi mereka orang yang paling menolak.
Karena ini masalah buat mereka. Saudara, mungkin di dalam ego kita ketika kita mengikut Tuhan, kita juga terganggu kan saudara. Waktu aku mau menyerahkan selera hidupku buat Tuhan, seolah-olah akan ada pertentangan, perdebatan. Kita akan merasa ini enggak sama dengan logikaku. Saudara, bahkan kadang di dalam doa kita, kalau boleh jujur kan, doa kita itu betul enggak sih tanya kehendak Tuhan? Atau cuma minta klarifikasi, minta konfirmasi gitu ya. Kayak, Tuhan aku pengen ini Tuhan, kalau ya kasih tanda ini ya. Loh kok maksa terus kan? Saya ingat dulu kalau pelayanan di anak remaja, pemuda, kok kalau doakan jodoh gimana? Ya jangan sebut siapa-siapa, kan betul kan? Kadang kita pengen jodoh, tanya Tuhan siapa jodohku, tapi di depannya sudah ada wajah orang itu, nangkap ya saudara ya. Itu kan sudah ada agendanya kita kan. Aku pengen melebarkan bisnis, kemana ya Tuhan? Bayangan kita di depan PTC misalnya gitu kan saudara. Itu kan maksa Tuhan. Nanti di mana ya Tuhan? PTC. Tapi otak kita itu bayangkan itu terus kan, nangkap ya saudara ya. Terus kita mau apa Tuhan? Akhirnya kita harus cocok dengan itu. Bahkan mungkin kita akan bertanya kenapa kok beda? Dan akhirnya ketika terjawab, bahayanya apa sih? Ya kita merasa itu kekuatan kita kan. Ya memang sudah sesuai dengan perhitunganku, dengan perencanaanku gitu ya. Saudara, orang-orang ini nggak bisa memahami apa yang Kristus lakukan. Karena hati mereka, karena ego mereka. Saudara, kalau boleh share dikit ya, saya ini termasuk orang yang sebetulnya logikanya itu sangat berjalan dengan, pokoknya saya selalu buat pembenaran, saya selalu buat rencana, tapi terakhir ini hidup saya lumayan berubah. Sebenarnya saya nggak sadar itu saudara. Sadarnya itu kapan? Jadi ceritanya gini saudara. Satu kali tahun lalu mungkin saya tuh harus ikut satu psikotes. Saya nggak sebut siapa yang nyuruh dan psikotes di mana. Nanti saya dicari orang nggak saudara. Kira-kira psikotes kalau saudara pernah kerjakan tuh yang soalnya 500-an cuma jawab ya tidak gitu loh. Pokoknya capek saudara jawabnya. Kalau saudara pernah ngelamar kerja, mungkin pernah dikasih psikotes ini kan. Terus saya datang, ada 3 orang selain saya, terus saya kerjakan kan. Oh, cuma ya tidak, ya tak buati gitu toh. Saya setengah jam selesai saudara. Orang lain 1 jam, 1 jam setengah. Terus saya kumpulkan, wajah psikolognya tuh langsung aneh. Loh, kok sudah selesai? Loh, kan cuma ya tidak Pak. Wah, saya merasa kayak orang paling pinter gitu. Saya kan, wah yang lain kayak nggak cerdas kayak saya. Tapi setelah itu saya panik sendiri. Kenapa? Psikolognya bilang, tolong Bapak tunggu dulu ya. Ini mencurigakan. Loh, mencurigakan, matilah saya gitu ya. Ternyata psikotes kecepatan itu malah mencurigakan. Ya toh gitu tak pelan-pelanin kan. Nah cuma ya tidak, apa susahnya buat saya kan. Jadi termasuk orang kalau ngerjakan sesuatu memang ya sudah tak buat, tak kumpulkan dulu. Kalau kuliah, sekolah, ujian selesai tak kumpulkan. Terus sampai luar sadar ya salah, sudah nggak bisa dikoreksi kan. Ya udah saya kumpulin aja kan. Terus selesai, tunggu ya Pak. Waduh sampai orang lain pulang, saya tuh belum boleh pulang. Dia langsung pengen cek hasil saya di komputernya dia. Terus dia panggil saya lagi. Pak, sudah saya periksa. Bapak nggak curang kok kayaknya. Bapak masih normal ngerjainnya. Saya nggak tahu dia alasannya apa jawab itu. Saya nggak tanya juga. Terus dia bilang gini, sekarang Bapak juga jangan pulang lagi, ada yang saya mau bicarakan. Waduh, ini apa lagi? Mosok ketahuan ngerepek kan ya saudara. Terus dia bilang, dari hasilnya Bapak itu ada yang aneh. Waduh, saya mulai deg-degan lagi. Ini sebetulnya rahasia, saya nggak boleh ngomong. Tapi lihat Bapak, saya tergerak untuk ngomong gitu ya. Karena menurut dia tuh ekstrim banget. Saudara tahu satu hal yang ekstrim, ya saya antara bangga atau bingung juga nggak tahu sekarang saudara. Menurut dia, ada satu item itu intinya tentang karakter saya. Saya tuh orangnya baik banget saudara. Jadi nggak ada unsur jahatnya gitu. Ekstrimnya tuh rodok jedok saudara, kebaikan. Mungkin dia tidak pernah menemukan orang baik seperti saya. Enggak saudara, mulai sombong ya. Orang sombong seperti saya enggak. Maksud dia itu, ini orang yang nggak iso jahat. Terus dia bilang gini, pasti kamu nggak tegaan sama orang. Betul. Pasti kamu gampang dimanfaatkan. Iya. Pasti kamu sedih kalau habis marah sama orang. Iya. Terus dia tanya kan, kamu dosen? Iya. Pasti nggak bisa ngasih nilai jelek. Betul, di kelas saya nilainya A semua. Kalau jadi murid saya itu bahagia. Kalau di Petra itu kan ada A, B plus B. Murid saya itu B plus itu sudah jarang. Itu saya pun nggak iso tidur kalau ngasih nilai B plus itu ya. Enak toh saudara. Terus dia bilang, oke, terus kerjaanmu apa Pak? Lah akhirnya dia tanya, saya hamba Tuhan. Ya mungkin itu Pak. Bapak itu urusannya keagamaan. Makanya jadi baik gitu ya.
Tapi saudara yang lain itu logikanya masih lumayan lah. Dia bilang, ya mungkin karena kerjaan bapak akhirnya hidupnya berubah, hatinya jadi lebih lembut. Padahal tadi kan awal kan dia curiga karena otaknya agak ajaib kan, selesai yang paling cepat kan gitu kan saudara. Tapi saudara setelah saya ngobrol dia cuma bilang, oke, habis ini kalau bapak nggak mau capek, kalau diajak ngobrol sama umatnya nggak usah pakai perasaan. Maafkan kalau saya ngobrol sama saudara sekarang saya cuekin, nggak saudara. Saya tetap nggak lakukan itu. Tapi saudara, di tengah semua hal yang saya merasa saya ini orang paling rasional, saya bisa memikirkan semua hal. Saya bersyukur loh, itu bukan karena saya. Saya sampai hari ini masih heran, tapi saya percaya itu karya Tuhan dalam hidup saya kan. Sampai orang ini, dia bukan orang Kristen, psikolognya ini ya. Dia langsung bilang, kok bisa ya? Dia tuh masih heran-heran sampai saya pulang kelihatan wajahnya tuh agak bingung gitu ya. Ini orang terekstrim yang dia temui di dalam tesnya, untungnya kok baik kan. Misalnya, ini orang paling jahat yang saya pernah temui kan ya gimana ya saya enggak. Tapi saudara, apa sih yang membuat kita susah? Ya ketika ego kita, pikiran kita mau melakukan menurut kita sendiri, bahkan kita nggak mau diam Tuhan, aku mau cari apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya bersyukur saudara, mungkin kalau saya bisa jadi seperti saya sekarang, karena saya terus belajar, bukan saya yang hebat, bukan saya yang kuat, tapi saya perlu kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Yang bahkan boleh mengubahkan hati saya, yang boleh menunjukkan ada hal yang lebih baik dari rencanamu itu. Saudara, ketika Yesus menjalani jalan ini sebagai raja itu saudara, perjalanan yang mungkin aneh kok saudara buat manusia. Dia datang bukan di dalam kehebatan yang wow sampai semua orang takut. Tapi di dalam kerendahan hati itu saudara. Dia berjalan di dalam rancangan Tuhan, rancangan keselamatan Allah. Bahkan saudara kalau lihat perjalanan naik keledai ini, Hosana, Hosana. Dia akan jalan-jalan sampai dia ditangkap, sampai dia mati. Saudara, bukankah jalan untuk mendapatkan kemenangan itu? Untuk dia dinobatkan menjadi raja. Ada jalan penderitaan yang dia harus ikuti. Ada satu komentar yang bilang, semakin rendah, brutal, mengerikan, penuh dengan rasa malu saudara. Tapi saudara itu dilakukan buat siapa? Buat orang berdosa yang berteriak Hosana dan akhirnya salibkan dia itu. Untuk murid-muridnya yang gak ngerti itu saudara. Tapi bukankah kita sekarang tahu saudara, dia ada di jalan itu. Dia merendahkan dirinya supaya sama dengan kita orang berdosa saudara. Supaya kita yang sekarang mengikuti dia, kita bersama dengan dia naik di dalam kemuliaan itu. Kalau kita boleh menjadi anak Allah, itu cuma karena karya Kristus di dalam hidup kita saudara. Saudara, jalan penderitaan yang Yesus lakukan, Raja itu lakukan sebelum dia dinobatkan. Dia mau mengajak kita saudara untuk mendapatkan kemenangan itu. Dia mau mengajak kita untuk ada di dalam jalan itu saudara. Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita saudara? Kalau saat itu mereka menyambut Yesus dengan gegap gempita saudara. Meskipun mungkin motivasinya salah, tapi mereka itu meninggikan Yesus kan saudara. Di tengah segala ketidaktahuan mereka, di tengah segala ego mereka. Bagaimana dengan kita yang sudah kenal siapa Kristus itu saudara? Apakah kita sudah berteriak Hosana, save me now. Aku tahu aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, aku tahu aku perlu Kristus itu. Apakah kita sudah membiarkan dia yang memerintah dan mengontrol seluruh hidup kita saudara? Setiap aspek hidup kita adalah miliknya Tuhan. Aku mau di jalannya Tuhan untuk mendapatkan kemenangan yang sejati itu. Saudara, orang Yahudi masih terus menantikan Mesias itu saudara. Kita sudah mengenal Mesias itu. Maukah Mesias itu yang ada di dalam hidup kita saudara? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ada satu lagu sederhana, mungkin saudara pernah dengar, saya bacakan teksnya dulu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Boleh saudara kita nyanyi lagu ini yang sangat sederhana. Saya nggak cari lagu yang sulit, tapi saudara, waktu tadi kemarin saya persiapan, saya terus terngiang lagu ini dan saya pun rindu ya. Bukan egoku, Dia pun mengambil jalan ini untuk kita saudara. Tapi maukah kita membiarkan Dia yang berkuasa di dalam hidup kita? Bukan aku lagi, tapi Yesus yang berkuasa di sana. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sambil musik dimainkan, kita boleh mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita membuka hati dan membiarkan Yesus yang berkuasa di sana? Yesus yang adalah Raja. Dia datang di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena Dia peduli kepada kita manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat itu. Bahkan Dia ada di dalam jalan penderitaan, supaya kita tidak terus tinggal di dalam ikatan dosa, bahkan di dalam maut, supaya kita mendapatkan kemenangan. Apa yang saat ini menjadi harapan kita, menjadi ekspektasi kita waktu mengikut Tuhan? Apakah itu karena ego kita, karena keakuan kita yang mungkin kita menginginkan sesuatu, tapi ketika kita menjadi murid Kristus yang taat, ternyata itu tidak sesuai, dan kita tidak melepaskan itu. Kita bukan orang Yahudi yang terus menantikan Mesias itu. Kita sudah memiliki Mesias itu di dalam hati kita. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Nikmati waktu bersama dengan Kristus yang mengasihi saudara. Raja yang berkuasa di dalam hatimu. Raja yang mengenal setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Dia peduli kepada setiap kita. Bila kita mau terus tinggal di dalam ketaatan itu. Tetap dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bapa di surga, berkuasalah di dalam hati kami. Hati yang memerlukan juru selamat itu. Hati yang terus bergumul dengan segala kelemahan dan keberdosaan kami. Tapi Engkau adalah Raja, pemilik hidup kami. Engkau adalah penebus kami. Engkau ada di dalam jalan penderitaan itu supaya kami terlepas dari ikatan dosa. Inilah kami sekarang orang-orang yang sudah dimenangkan. Bila kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Engkau.
mengikut kehendak-Mu, taat di dalam segala keadaan. Karena kami sudah mendapatkan kemenangan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi anak-anak Raja. Terima kasih Tuhan. Ini hal terbesar yang sudah kami alami. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diundang